Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Makiran sebagai pemilik dari mebel kayu. Di sini kita dari kelompok tim komunikasi negosiasi. Saya sendiri Nisa Alfiani Saya Eka Ludiana Astuti. dan teman kita yang online juga ada Katesa. Kemudian selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke. Untuk siang hari ini kita mau interview nih Pak. Kayak ngasih pertanyaan ke Bapak untuk terkait perubahan tugas UTS kita. Ya. Kita langsung aja ya Pak Ya. untuk pertanyaannya. Yang pertama, menurut Bapak nih, dari bisnis Bapak, kenapa sih memilih mebel kayu? Karena memilih mebel kayu itu kan pertama kan kalau jualan kan enggak maksudnya tahan lama. Kalau warung makan itu kan cepat basi. Kalau kayu itu kan sebulan 2 bulan enggak basi, jadi tahan lama sih. Ibarat merintih usaha itu kayaknya kalau nasi itu kan terus nggak bisa dijual lagi, tapi kalau kayu itu kan tahan lama, artinya bisa dijual lagi 1 bulan 2 bulan 3 bulan, jadi terus performanya juga bagus. Jadi kalau kayu kan kalau usaha kan kalau bisa kan jarang yang bisa niru, nggak seperti konter lonti kan gampang yang niru kan. Kalau saya itu yang orang lain ya mungkin ada yang bisa niru, mungkin seprofesi skillnya sama, tapi itu kan jarang satu dusun mungkin cuma satu, mungkin ada mungkin nggak ada. Berarti dari kayak inspirasi Bapak itu biar untuk usahanya tuh tidak jarang ditemukan di orang gitu ya. Nah, untuk inspirasi Bapak sendiri nih, kenapa memilih mebel kayu juga? Karena di sini kan juga jarang yang waktu tahun berdiri kan tahun 93 kan belum di sini. Itu kan jarang yang buka juga, jadi prospeknya itu kan kemungkinan masa depannya bagus itu. Nah, tahun 96 itu mulai merintis itu mebel kayu yang di jalan-jalan itu belum seperti sekarang, jadi masih jaraknya masih jauh-jauh. Kemudian apa sih yang membedakan produk-produk dari mebel Bapak dari pasar-pasar yang lain? Kalau pasaran itu kan nggak menjaga kualitas, jadi asal jadi. Mungkin pengerjaannya juga kasar, juga tingkat kekuatannya juga kurang. Mungkin kalau dari tempat produk sini kan dari bawah kan dikasih lem, terus mungkin kalau pintu itu kan masuk urusnya itu kan agak dalam. Tapi kalau di pasaran itu kan nggak menjaga kualitas. Berarti kualitas paling utama ya Pak ya? Kualitas paling utama. Terus gimana sih proses produksi itu biasanya berapa lama? Prosesnya itu kan kalau proses itu kan ya tergantung kalau membuat kusen ya mungkin satu tukang itu 1 hari dapat minim dapat 4 kusen gundul, tapi kalau pintu ya 1 pintu. Prosesnya itu ya pertama itu kan kalau sekarang itu kan beli kayu di tempat toko sudah ada, toko itu sudah ada yang menyediakan jenis-jenis kayu yang dibutuhkan. Nah, itu lebih cepat karena terus bisa dikerjakan. Tapi juga ada prosesnya itu kan harus nebang kayu, beli kayu di pohon, terus nebang dulu, terus dibawa pengrajian, terus dibawa pulang, tapi prosesnya lama itu, kelamaan.
kelamaan. Tapi mungkin dari segi untung mungkin lebih untung yang nebang pohon, tapi kan prosesnya lama, jadi nggak mengejar target. Berarti lebih mending beli kayu ya? Beli kayu yang sudah jadi balok. Sudah wujud balok 612 atau 312. Kalau beli pohon itu prosesnya lama. Kemudian Mbak Desa. Oke, lanjut dari saya ya Pak. Biasanya Bapak gunain kayu yang kayak gimana Pak? Jenisnya Buat mebel. oh ya, itu yang Dan kenapa Bapak memilih kayu-kayu tersebut? ya sekarang ini yang Bapak gunakan kayu jati yang berkualitas. Juga di pasaran tuh carinya mudah. Terus juga ada kayu mahoni, itu lebih murah. Tapi kalau diobati ya awet juga. Jadi kenapa memilih produk kayu itu, karena stoknya itu di pasaran ada. Jadi andai kata ada orang pesanan, ada orderan, itu bisa ngejar target. Untuk ini Pak, kan dari kayu-kayu pilihan Bapak itu, gimana sih Bapak bisa pastiin bahan kayu itu tuh yang digunakan di mebel Bapak itu berkualitas bagus dan bisa berkelanjutan, bisa awet gitu? Oh, maksudnya karena kalau tahun ini kan tahun-tahun 2023 itu kan stok kayu banyak, sebenarnya di pasaran itu banyak. Beda dengan tahun 80-an tuh, tahun 80-an itu stok kayu nggak ada. Jadi karena memilih kayu jati dan mohon itu karena ya itu sekarang itu stok pohon-pohon itu di masyarakat, jadi orang penduduk pada nanam pohon jati, pohon mahoni. Tapi kalau dulu nggak ada, dulu itu tahun 80 itu nggak ada, yang ada cuma perhutani, jadi yang punya hak untuk menanam pohon itu cuma perhutani, jadi kawasan hutan. Jadi kalau sekarang pohon-pohon itu sudah memasarkan di penduduk, sudah ada banyak itu. Berarti kualitasnya sudah pasti bagus ya? Bagus, kalau kayu itu sudah bagus. Oke, Tapi kalau yang bagus itu yang jenis kayunya yang tua. Kalau kayu jati itu kan ada kayu 1, 2, 3. Jadi ada, kalau ibarat itu ada KW1, KW2, KW3. Jadi kalau KW1 itu kan bagus. Ibaratnya itu harga jualnya mungkin satu pintu itu 2 juta. KW2 itu yang di bawahnya itu harga jualnya 900. Kalau KW3 600. Jadi kalau kayu jati itu ada kelas-kelasnya. Tapi kalau kayu mani itu nggak ada kelasnya. Dan nanti kalau kayu mani biar awet diobati. Ini lagi sih Pak, kan berarti dari Bapak untuk kayu sendiri kan Bapak beli. Nah, berarti Bapak menjalin kerjasama nih sama orang yang jual kayu balok-balok gitu. Nah, dari Bapak untuk kerjasama sama tukang kayu sama pengrajin lokalnya itu, kira-kira dari hal tersebut dampak nggak sih buat usaha Bapak? Ya, pengaruh sekali, karena kan sekarang harus kerja sama tukang. Kalau kan sini yang menerima order, nah terus andai kata order itu banyak, itu harus kerja sama tukang pengrajin. Sekarang kan di sini ibaratnya di tempat ini nampung tukang 4. Nah, kalau pesanan banyak itu harus naik ke Delingo, harus disebar di Delingo biar ngejar target, ngejar waktu itu sesuai pesanan, sesuai janjian. Berarti harus ambil tukang lagi ya? Nggak ambil tukang, tapi kayu didatangkan di tempat tukang. Kalau di sini kan cuma maksimal 4 tukang. Nah, kalau mendatangkan tukang kan nggak muat tempatnya. Kemudian nih untuk memasarkan produk Bapak itu gimana sih? Apa harus promosi satu-satu atau gimana?
Kalau sekarang yang Bapak alami itu kan bola datang sendiri. Jadi nggak nyebut bola, bola datang sendiri. Terus menjaga kualitas. Jadi nanti ibaratnya mbaknya pesan sama saya, nanti kan kalau bagus itu kan mungkin saudaranya tanya di mana, nah, mungkin tetangganya tanya di mana, itu berantai. Tapi juga kalau sudah kenal itu terus ditelepon, suruh suruh datang ya saya datang. Tapi pasarnya cuma bolanya datang sendiri. Terus apakah Bapak bisa menerima pesanan custom gitu, pesanan berbagai ukuran atau berbagai macam bentuk gitu? Ya harus bisa menerima, harus bisa mengerjakan semampu kekuatan skill. Nah, skillnya nanti selagi saya bisa mampu, itu harus sesuai dengan yang pesan, sesuai yang mbaknya pesan tempat tidur, ya harus saya tempat tidur. Kenapa kalau suruh mukir itu saya nggak bisa. Kalau mukir harus di Jepara, tapi cuma kalau banyak pesan tempat tidur bisa, tempat lemari bisa, tempat berarti bisa menerima pesanan sesuai dengan keinginan pembeli. Kemudian Mbak Tessa. Lanjut dari saya Pak, bagaimana sih Bapak menilai perkembangan bisnis mebel kayu? Terus apakah ada tantangan khusus yang sering Bapak hadapi? Oh, yang saya tantangannya itu ya mungkin sekarang kan persaingan sehabis gempa itu kan belum ada gavalum, belum ada pintu-pintu dari niom, dari plastik. Nah sekarang ya, tantangannya harus bisa bersaing sama niom dan gavalum itu loh. Jadi produk-produk pabrik ya. Harus bisa bersaing sama produk pabrik dengan menjaga kualitas dan harganya enggak terlalu mahal kalau ingin laku. Jadi tantangannya itu juga tantangannya harus bisa bersaing sama yang jualan seperti ini, mungkin di tempat jalan Kerapiak ini kan ada banyak yang jualan. Itu juga tantangannya harus juga bisa menjaga kualitas sama harganya jangan terlalu mahal, jadi bisa bersaing. Jadi lebih ke menjaga kualitas dan harganya ya Pak. Ya. Terus untuk visi Bapak sendiri untuk masa depan bisnis mebel kayu gimana? Apakah ada cara pengembangan atau diverifikasi produk gitu Pak? Ya mungkin karena merintisnya lama dari 96 atau mungkin ada anak-anak saya yang bisa bisa meneruskan. Karena ya jujur aja nih, dari hasil ini kan lumayan bisa untuk ya nyekolahkan mereka, juga bisa adik-adiknya juga bisa buat rumah. Nanti kan jadi harus kalau yang merintisnya kan lama dari 96 itu kan dari nol nanti kan kalau nggak ada merintis kan nanti sia-sia usaha saya merintis, jadi kan kasihan toh. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari Bapak pendapat untuk UMKM kedepannya itu gimana, dan untuk keberlanjutan lingkungan dari usaha mebel itu kayak gimana? Kalau itu ya membantu sekali tuh, karena kan bisa untuk gimana ya, mendanai proyek lah, mendanai proyek itu kan, atau bisa ibarat ada proyek yang terlalu banyak kan bisa untuk menyedarkan, jadi membantu sekali, bagus itu. Berarti untuk keberlanjutan lingkungan itu biasanya ada reboisasi nggak, penanaman pohon gitu? Oh itu kan, itu untuk reboisasi ya, itu ya biasanya itu yang ditebang itu kan yang sudah besar, enggak semua ditebang. Otomatis secara otomatis itu sudah ada, di sebelahnya sudah ada pohon yang kecil. Nanti enggak nebang pohon itu, enggak semua ditebang, cuma memilih yang besar yang layak dijual atau layak untuk sudah bisa dipakai itu baru ditebang. Tapi kalau nanam itu kan harus sudah
sudah ada di sebelahnya biasanya itu. Nanti enggak semua ditebang, enggak, cuma itu kalau perhutani begitu, tapi kalau lokal itu yang layak dijual, layak sudah bisa dipakai baru ditebang. Oke, begitu tadi sih Pak beberapa pertanyaan dari kita. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak bisa membantu tugas kita. Mohon maaf juga kalau semisal kata-kata kita terlalu Ya. susah dimengerti Ya, Bapak. yang namanya sedikit ya. Yang penting kalau usaha itu harus punya skill. Lalu harus modal itu juga pokok, tapi harus punya keahliannya. Keahliannya itu harus entah mau buka usaha apa harus ahli dulu. Nanti terus modal nomor 2. Caranya ya kalau belum bisa ya ngikut orang dulu yang sudah profesional, yang sudah berarti seperti magang. magang training, magang harus punya skill. Nanti kalau nggak punya skill nanti bisa dibodohi sama karyawan. Nah itu harus punya ahli terus. Baik, terima kasih banyak Ya. ya Bapak Ngatiran atas waktunya. Kami Kami pamit dan terima kasih Ya, sekali. sama-sama. Ya, sukses di sekolah. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.